Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam dan perubahan sosial. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Rika Masari Sipahutar, Fardah Hamidah Zain, Vina Nelatul Munah, dan M. Asril Amirullah. Apa sih yang dimaksud dengan Islam dan perubahan sosial? Adapun Islam sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin yang diturunkan untuk membawa perubahan sosial bagi umat manusia. Salah satu dari perubahan sosial itu adalah melalui pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam sejak awal telah mengalami pasang surut, mulai masa keemasan, stagnasi, perkembangan sinkronisasi, dan integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan modern. Perubahan sosial pada sebuah umat muslim biasanya ditandai dengan adanya perkembangan peradaban pada umat muslim tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam dan pengertian perubahan sosial. Yang pertama, pengertian Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata as-salmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Berikut adalah perincian pengertian secara bahasa tersebut. Yang pertama, asalmu. Asalmu itu artinya damai atau perdamaian. Aslama artinya taat atau berserah diri. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Salam artinya selamat dan keselamatan. Kemudian pengertian yang ada dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama itu disebut dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai dijadikan agama bagimu. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kemudian menurut para ulama dan tokoh muslim, Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian menurut Mustafa Abdul Razik, yaitu Islam adalah agama atau ad-din, peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci. Artinya, bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang dapat membawa dan mendorong umat untuk menganutnya, untuk menjadi suatu umat yang mempunyai rohani yang kuat. Kemudian makna perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, komunitas, atau organisasi. Ia dapat menyangkut pola nilai dan norma atau struktur sosial. Wilbert Moore berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan sosial adalah perubahan penting dari struktur sosial, sehingga yang dimaksudkan dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Kingsley Davis juga berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, adanya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis. Terjadi perubahan-perubahan antara majikan dengan buruh. Selanjutnya, perubahan-perubahan organisasi sosial dan politik. Dan terakhir dikutip dari Selo Surmajan, mengartikan perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Antara Islam dan perubahan sosial. Zaman dahulu, perubahan sosial terbesar dalam sepanjang abad Islam mungkin adalah perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui metode-metode yang dipakai telah mampu mengubah pola perilaku masyarakat dari yang suka berperang, suka membunuh anak perempuan, suka mabuk-mabukan,
menjadi masyarakat yang progresif, intelektual, terpelajar, dan yang terpenting, semua perilaku masa lalunya hilang ketika Nabi Muhammad mengubah sosiokultural yang ada pada waktu itu. Zaman sekarang, perubahan sosial itu pasti terjadi dalam suatu masyarakat. Yang perlu dicatat adalah bahwa perubahan yang terjadi itu pasti mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan. Berkenaan dengan adanya perubahan ini, para sosiolog memberikan beberapa titik poin penekanan yang tidak sama antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi, para sosiolog itu telah sepakat bahwa perubahan sosial bersifat mempengaruhi dan merubah tatanan sistem sosial yang sudah diasumsikan sebagai sesuatu yang telah baku sebelumnya oleh suatu masyarakat. Contoh perubahan sosial budaya akibat proses modernisasi yang selama ini ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan teknologi kendaraan. Di zaman dahulu, manusia berpergian menggunakan kereta roda yang memanfaatkan tenaga hewan layaknya kuda ataupun sapi untuk menggerakkannya. Namun kini setelah ditemukan mesin pada kendaraan bermotor, manusia dapat berpergian dengan nyaman menggunakan mobil dan motor. Yang kedua yaitu perubahan dalam segi pakaian. Modernisasi dan globalisasi di masa sekarang sangat mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Jika di masa lalu masyarakat Indonesia kerap memakai pakaian tradisional dan baju adat, saat ini kebiasaan itu semakin sulit ditemukan. Banyak orang kini memakai pakaian sesuai dengan tren yang sedang viral maupun sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Sedangkan pakaian adat hanya dikenakan di momen tertentu seperti dalam acara pernikahan. Contohnya adalah maraknya pakaian dari kain jeans, bahan kaos, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bangunan rumah. Rumah zaman dahulu sangat sederhana yang terbuat dari anyaman bambu dan atap daun kering. Modelnya pun dibuat sesuai dengan bangunan khas rumah adat dan masing-masing daerah. Sebagian rumah-rumah dibangun dari bahan campuran semen dan pasir yang kokoh dengan model beraneka macam. Rumah sekarang juga banyak dibangun lebih dari satu lantai dengan sistem penerangan dan pembuangan yang baik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah alat komunikasi. Pada zaman dahulu manusia menggunakan surat dan telepon umum sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sekarang telah hadir smartphone, banyak orang berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan sarana internet. Yang ketiga, faktor memengaruhi perubahan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi suatu perubahan, yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, terjadinya revolusi di dalam masyarakat itu sendiri, adanya gangguan dari alam seperti gempa bumi, tsunami, dan peperangan. Di samping itu pula, penyebab terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini ditandai dengan adanya komunikasi modern dengan menggunakan teknologi yang berkembang pesat. Maka dengan penemuan-penemuan baru, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun budaya, akan mendorong terjadinya revolusi dan modernisasi masyarakat. Dengan demikian, kejadian di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, konsep tentang itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial tentu saja dibolehkan, selama tidak melanggar prinsip asas-asas sosial yang telah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi, banyak masyarakat Islam yang tidak mengerti akan hal itu. Terkadang mereka atau bahkan kita juga melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dan kemudian, apakah perubahan sosio-budaya itu sesuai dengan Islam atau bukan? Itu mereka atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Kesimpulannya, jadi konsep dalam perubahan sosial itu
ada. Bahkan Allah pun menyuruh masyarakat untuk berubah. Kalau tidak mau berubah, biar Allah saja yang mengubahnya. Akan tetapi, ada beberapa jenis masyarakat Muslim yang mau melakukan perubahan sosial karena mereka ingin menjadikan Islam itu agama yang fleksibel, tapi bukan dalam hal yang prinsip. Namun, ada juga masyarakat Islam yang begitu mereka melakukan perubahan sosial. Prinsip-prinsip yang telah Allah gariskan telah hilang dalam perubahan mereka. Artinya, Islam sudah menjadi agama kenangan. Akan tetapi, ada juga masyarakat Islam yang sama sekali tidak ingin melakukan perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat serta bisa dipahami.